Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Ada nih banyak. Di chat tuh ada. Bentar, ini Farah kurang paham cara konversi dari NFA ke DFA. Udah saya jelaskan tadi ya, udah paham kan Farah? Terkait lemma, saya masih kurang mengerti bagian lemma di pembuktiannya. Oke, tentang pembuktian NFA ke DFA sama pertanyaannya. Kenapa yang sufiks? Oh, ya, Isna bertanya lanjutan yang minggu lalu ya. Oke. Yang NFA ke DFA ini sampai sini dulu udah paham belum? Atau kita coba lah ya, kita coba satu sekaligus untuk membuktikan dari apa ya yang minggu lalu ya? Apa yang minggu lalu, Isna? Harus saya lihat dulu. Prefiks sufiks tuh, Bu. Prefiks sufiks, yang mana satu ya? Kemarin tuh bahas prefiks. Itu pas waktu saya tanya sufiks, Ibu bilang pas itu NFA. Oh iya. Nah, tunggu dulu. Yang mana nih slide-nya? Kayaknya udah saya aduh. Slide-nya yang mana ya saya komentarin? Yang ini kah? Bukan. Ini ya. Ya, oke. Ini ya, string dengan sufiks AB kan. Nah, jadi ini yang minggu lalu. Oke, saya gambarkan. Saya gambarkan kembali di sini di NFA. Ini AB. Oke, jadi ini yang akan kita coba ubah konversikan dari suatu bahasa, ya bahasanya itu memiliki sufiks AB. Sufiks AB berarti berakhiran dengan AB, ya kan? Jadi minggu lalu saya gambarkan dalam bentuk NFA-nya. Nah, kenapa saya katakan lebih mudah dalam bentuk NFA? Karena ya memang lebih mudah. Nah, Q1, Q2, ya sufiksnya A, B. Kurang jelas nih ya. A, B. Maknanya state penerimanya di Q2. Kan? Nah, sufiks AB. Ini kalau seperti ini, maknanya kita baru ada endingnya saja, AB-nya. Bagaimana dengan depannya? Kan ini sufiksnya, endingnya yaitu AB saja. Bagaimana dengan depannya? Depannya yang maknanya dia bisa loop A, dia juga bisa loop B. Apapun itu, mau A, B, baru kemudian diakhiri dengan AB, silahkan mau A saja kemudian diakhiri oleh AB, ataupun AA, B, B, AA, kemudian diakhiri oleh AB, ya. Jadi maknanya ini adalah NFA. Oke, ini adalah NFA. Nah, dari NFA ini, ya, dari NFA ini, kita coba ubah menjadi DFA itu bentuknya kira-kira seperti apa, ya. Tadi pertama sekali kita lihat dulu di NFA-nya state awalnya apa. Nah, state awalnya di sini adalah Q0. Nah, dari Q0 dengan input string kosong pada DFA ini kita sampai di state apa? State Q0, ya kan? Jadi DFA-nya bermula dari Q0 seperti ini.
Oke, nah kemudian kan dari Q0 kan takut nggak muat nih. Dari Q0 dengan input A sama dengan apa? Dari Q0 dengan input A kita sampai di state mana? Ya, kita sampai di state Q0 dan Q1. Jadi kita buat di sini Q0, Q1. Inputnya A. Dah, A udah beres. Sekarang B. Q0, B sama dengan dari Q0 dengan input B kita sampai di state mana? State Q0. Oke. Ke bawah B kita sampai Q0 lagi ya. Loop ya maknanya ya. Silap saya. Ya, loop. Nah, seperti ini. Dah. Kemudian dari Q0 udah beres, ada output A dan ada output B. Nah, sekarang dari Q0 ke Q1. Nah, kita cari delta bintang dari Q0, Q1 dengan input A itu sama dengan apa tadi? Q0, A digabung, diunionkan dengan Q1, A sama dengan dari Q0 dengan input A itu kita sampai di gabung dengan dari Q1 dengan input A kita sampai di mana? String kosong. Maka hasil akhirnya adalah Q0. Ya. Maknanya apa? Di sini kita loop. Ya, loop. Nah, silap saya ya. Ini sufiks AB. Sufiks AB seharusnya oke, betul-betul. Jadi, nah berikutnya dengan input B, delta bintang Q0, Q1. Aduh, tulisannya tambah lama, tambah jelek nih. Koma B, itu sama dengan delta bintang Q0, B, digabung dengan delta bintang Q1, B. Sama dengan dari Q0 dengan input B, itu kita sampai ke mana? Dari Q1 dengan input B, kita sampai di Q2. Nah, Q0 digabung dengan Q2 hasilnya? Ya, gabungan kan? Nah, di sini ternyata prosesnya memunculkan satu state yang baru, yaitu Q0, Q2. Wah, nggak cukup nih. Nggak cukup tulis-tulisnya ya. Oke, nah berikutnya tadi Q0, Q2. Di mana lagi saya tulis? Delta bintang Q0, Q2, input A sama dengan delta bintang Q0 A digabung dengan Q2 A.
Apa hasilnya? Kita lihat di NFA-nya. Dari Q0 dengan input A, kita sampai di Q0, Q1. Satu. Q0 dan Q0, Q0 dan Q1. Digabung dengan dari Q2, ya, Q2 dengan input A, kita sampai di mana? String kosong. String kosong. Sehingga hasil akhirnya adalah Q0, Q1. Nah, maknanya di sini dengan input A, kita balik A. Oke, berikutnya B, delta bintang Q0, Q2, input B sama dengan Q0A digabung dengan Q2, kok A, B ya? Q2B. Sama dengan dari Q0, ya, dari Q0 dengan input B, kita sampai ke Q0. Gabung. Dari Q2 dengan input B, kita sampai ke string kosong. Sehingga hasil akhirnya adalah Q0. Maknanya apa? Tarik garis seperti ini. Nah, ini dia. Apakah semua state yang ada di DFA sudah berhasil kita proses? Makna sudah berhasil diproses itu maknanya semua, kan kalau DFA itu ada syarat kan, setiap state harus ada yang keluar sesuai dengan alfabetnya. Dari Q0 kita lihat udah ada A, B. Dari Q0, Q1 juga sudah ada A dan B. Dari Q0, Q2 juga sudah ada A dan B yang ini. Habis ya, udah selesai ya. Nah, langkah yang terakhir itu kita menentukan state penerima. Jadi, state penerima itu ditentukan berdasarkan state penerima yang ada di NFA. Ya, pada NFA di sini state penerimanya itu adalah Q2. Maknanya kita mencari pada DFA-nya mana yang mengandung Q2. Nah, ternyata yang terakhir ini ya. Jadi inilah yang akan menjadi state penerima. Gitu. Sudah bisa dipahami semuanya proses konversi NFA ke DFA? Sudah, Bu. Insya Allah. Sudah. Sudah ya. Jadi tadi menjawab juga ya pertanyaan Isna ya. Iya, Bu. Oke. Terus